I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketua Sri Murtini dengan NIM 2211031660 dari kelas 3E. Video kali ini saya akan memaparkan materi tentang pecahan dan perbandingan skala. Pengertian pecahan dan jenis-jenis pecahan. Bilangan pecahan merupakan salah satu bilangan yang sering kita jumpai dalam pembelajaran matematika. Nama pecahan berasal dari kata Latin yaitu fractos yang artinya menghancurkan. Istilah pembilang berasal dari kata lain itu numerator yang berarti menghitung atau hitung, dan penyebut nama berasal dari nomen atau nama. Bilangan pecahan terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa terbagi menjadi 2 macam, yaitu pecahan sejati dan pecahan tidak sejati. Pecahan sejati merupakan bilangan pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, sedangkan pecahan tidak sejati merupakan kebalikannya. Misalkan diketahui sebuah pembilang pecahan A atau B, jika A lebih besar dari B disebut pecahan sejati, jika A lebih kecil dari B disebut pecahan tidak sejati. Pecahan yang kedua yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran dapat diperoleh dari pecahan biasa tidak sejati dengan pembagian pragopit bersisa. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Dan yang ketiga, pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan bilangan pecahan yang penyebutnya bilangannya kelipatan 10, yaitu 10, 100, 100, dan seterusnya. Penulisan dari bilangan ini menggunakan tanda koma. Dan yang keempat yaitu ada pecahan senilai. Pecahan senilai merupakan 2 atau lebih bilangan pecahan yang memiliki perbandingan yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Operasi pada pecahan. Operasi penambahan bilangan pecahan menggunakan tanda tambah, sementara pengurangan menggunakan tanda minus. Jika pecahan memiliki penyebut yang sama, yang dijumlahkan atau dikurangkan adalah nilai pada pembilangnya. Namun, jika penyebut berbeda, operasi tidak dapat dilakukan langsung. Perlu disamakan terlebih dahulu penyebutnya dengan menggunakan kelipatan persekutuan kecil atau yang disebut dengan KPK. Dari penyebut-penyebut tersebut, prinsip yang sama berlaku untuk operasi pengurangan bilangan pecahan. Cara menyamakan penyebutnya sama dengan menyamakan penyebut untuk perbandingan bilangan pecahan. Cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Pecahan desimal dapat diubah ke bentuk pecahan biasa. Fungsi pecahan desimal yaitu menjelaskan atau menyederhanakan bentuk bilangan pecahan. Cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa yaitu memindahkan tanda koma ke kanan sebanyak angka di belakang tanda koma. Contohnya saja 0,3 punya satu angka di belakang koma. Cara menentukan pembilangan yaitu memindahkan tanda satu kali di sebelah kanan sehingga 0,3 dalam bentuk pecahan menjadi 3/10. Contoh lainnya yaitu membagi bilangan desimal per 10 atau per 100 sesuai angka di belakang koma. Contohnya itu 0,6 sama dengan 6/10 bagi 2, 2/2 dan sama dengan 3/5. Pengertian pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang mempunyai penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Biasanya bentuk desimal mempunyai ciri tanda koma di antara angka-angka bilangan tersebut, misalnya 0,4, 0,125, dan 1,25. Pecahan desimal adalah bilangan pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Pengubahan pecahan biasanya ke pecahan desimal dan sebaliknya. Cara mengubah pecahan biasa ke desimal bilangan pecahan A per B dapat diubah ke bentuk pecahan desimal. Cara mengubah pecahan biasa ke desimal yaitu membagi pembilang dengan penyebut, misalnya yaitu mengubah penyebut menjadi kelipatan 10, 100, atau 1000. Contohnya 2/5 sama dengan 2/5 kali 2/2 sama dengan 4/10 dan sama dengan 0,4. Operasi hitung pecahan desimal. Operasi hitung pecahan desimal adalah operasi pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan desimal. Penjumlahan bisa dilakukan dengan menjumlahkan seluruh angkanya seperti penjumlahan bilangan bulat. Pengubahan pecahan ke persen. Beberapa pecahan yang desimalnya berakhir bisa diubah menjadi persen menggunakan menyatakan pecahan yang penyebutnya 100.
Berikut merupakan penjelasan yang lebih rinci untuk mengubah pecahan ke persen. Kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan pecahan yang ingin Anda ubah sebagai persentase. Contohnya, kita akan mengamati pecahan 3/4 menjadi persentase bagi pembilang angka atau atas. Pecahan dengan penyebut angka bawah pecahan pada model ini 3 dibagi 4 sama menggunakan 3 bagi 4 sama dengan 0,75. Kalikan yang akan terjadi dari langkah 2 dengan 100. Ini dilakukan karena persen selalu diukur pada pecahan 100. Dalam model ini 0,75 kali 100 sama dengan 75. Jadi 3/4 dalam bentuk persentase merupakan 75%. Anda dapat berkata bahwa 3/4 ialah 7% atau 75% asal keseluruhan. Penulisan bilangan dalam bentuk baku. Penulisan bilangan dalam bentuk baku adalah suatu cara untuk menyatakan suatu bilangan dalam format yang disepakati secara konvensional atau aturan-aturan eksklusif. Tujuan penulisan bilangan dalam bentuk baku adalah supaya bilangan tadi lebih simpel dipahami dibandingkan atau digunakan pada konteks eksklusif. Berikut ini adalah beberapa bentuk baku yang umum digunakan untuk berbagai jenis bilangan. Yang pertama, bilangan bulat. Bilangan bulat tidak mempunyai pecahan atau desimal. Mereka adalah bilangan positif, negatif, atau nol. Contoh penulisan bilangan bulat dalam bentuk standar -5,0,42. Bilangan pecahan merupakan bilangan yang memiliki pembilang serta penyebut. Penulisan pecahan dalam bentuk baku artinya bila pembilang serta penyebutnya tidak mempunyai faktor atau persekutuan prisma selain satu. Model penulisan pecahan pada bentuk standar 1/2, 3/4, 7/9. Bilangan desimal. Bilangan desimal merupakan bilangan yang memiliki titik desimal. Penulisan bilangan desimal pada bentuk baku merupakan menghindari berakhir menggunakan 00 yang tidak berarti selesainya titik desimal. Model penulisan bilangan desimal. Bilangan campuran. Bilangan campuran merupakan kombinasi antara sabta bundar serta bilangan pecahan. Penulisan sabta adonan pada bentuk standar ialah dengan mengkonversi mereka sebagai pecahan campuran atau fraksi biasa jika mungkin. Bilangan pecahan campuran atau inverse fractions. Bilangan pecahan campuran artinya pecahan yang mempunyai nilai lebih besar dari atau sama dengan 1 saat pembilangnya dibagi sang penyebutnya. Masalah matematika berkaitan dengan pecahan. Matematika mengandung banyak persoalan yang berkaitan menggunakan pecahan. Beberapa masalah awal yang berkaitan dengan pecahan melibatkan konsep-konsep mirip penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perbandingan, dan konversi pecahan. Berikut beberapa problem matematika umum yang berkaitan dengan pecahan. Yang pertama yaitu penjumlahan serta pengurangan pecahan. Masalah ini melibatkan operasi penjumlahan serta pengurangan antara 2 atau lebih pecahan. Misalnya, bagaimana menambahkan 1/4 dengan 2/3 atau mengurangkan 3/5 dari 2/7. Dan yang kedua, perkalian dan pembagian pecahan. Duduk perkara ini melibatkan operasi perkalian serta pembagian memakai pecahan. Misalnya, bagaimana mengalihkan 3/8 dengan 5/6 atau membagi 2/3 dari 4/5. Dan yang ketiga, perbandingan pecahan. Masalah ini melibatkan perbandingan antara 2 atau lebih pecahan buat menentukan yang lebih besar atau lebih kecil. Contohnya membandingkan 2/5 dengan 3/7. Konversi pecahan. Persoalan ini berkara dengan mengubah pecahan asal satu bentuk menjadi bentuk lain, mirip memperbarui pecahan campuran menjadi pecahan biasa atau kebalikannya. Yang kelima, operasi campuran menggunakan pecahan duduk. Perkara ini melibatkan operasi matematika menggunakan campuran pecahan yang terdiri dari bagian bilangan bundar dan pecahan. Contohnya bagaimana menambahkan 2 adonan pecahan atau mengembalikan adonan pecahan. Yang keenam, pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Dilema ini meliputi penggunaan pecahan pada situasi kehidupan sehari-hari, mirip membagi makanan, mengukur bahan, atau menghitung persentase diskon waktu berbelanja. Yang ketujuh, aplikasi dalam rasio serta proporsi. Pecahan sering digunakan dalam konteks rasio serta proporsi, seperti pada perbandingan antara bagian dan keseluruhan pada skala besar. Contohnya dalam perencanaan proyek atau pembuatan resep makanan. Pengertian skala-skala ada
representasi proporsional antara ukuran pada peta gambar atau model dengan ukuran sebenarnya di dunia nyata. Misalnya skala peta 1/10 berarti bahwa setiap satuan panjang pada peta setara dengan 10 satuan panjang di lapangan. Skala memiliki peranan penting dalam memahami dimensi sebenarnya. Pengertian perbandingan. Perbandingan melibatkan pilihan relatif antara dua atau lebih entitas. Ini dapat mencangkup perbandingan ukuran, jumlah, proporsi, atau karakteristik lainnya. Dalam matematika, perbandingan seringkali dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan seperti A berbanding B, di mana A dan B adalah bilangan real. Dalam konteks umum, perbandingan membantu kita memahami hubungan relatif antara berbagai elemen. Ada beberapa jenis skala yang umumnya digunakan terutama dalam konteks pemetaan, pengukuran, dan representasi grafis. Berikut adalah beberapa jenis skala yang bisa dijumpai. Yang pertama, skala numerik. Dinyatakan dalam bentuk rasio seperti 1/1000, artinya 1 unit pada peta setara 10 unit di lapangan. Yang dua, skala verbal. Dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau frase seperti 1 cm sama dengan 1 km. Ini memudahkan pemahaman tanpa harus menghitung rasio. Yang ketiga, skala grafis. Menggunakan garis atau gambar untuk menunjukkan perbandingan langsung antara unit pada peta dengan unit sebenarnya. Pengguna dapat membaca nilai langsung dari grafik ini. Yang keempat, skala logarithmic digunakan ketika variasi besar dalam ukuran perlu diwakili. Dalam skala logarithmic, perubahan yang konsisten dalam skala menghasilkan perubahan presentasi yang konsisten. Yang kelima, skala geografis atau skala peta merupakan skala yang digunakan pada peta geografis, misalnya 1/1 juta, yang berarti 1 unit pada peta setara dengan 1 unit di lapangan. Yang keenam, skala ekonomi digunakan dalam konteks ekonomi untuk mengukur keuntungan atau kerugian relatif, misalnya skala 1/2 dapat mewakili keuntungan 2 kali lipat. Yang ketujuh, skala Likert digunakan dalam penelitian sosial untuk mengukur tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap pernyataan, biasanya dinyatakan dalam skala dengan opsi seperti sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Yang kedelapan, skala Fahrenheit dan Celsius digunakan untuk mengukur suhu dalam berbagai konteks, dengan setiap derajat memiliki nilai numerik yang berbeda. Jadi setiap jenis skala memiliki kegunaan dan kecocokan yang berbeda tergantung pada kebutuhan pengukuran atau representasi yang diinginkan. Masalah matematika berkaitan dengan perbandingan dan skala. Matematika memiliki peranan sentral dalam memecahkan masalah sehari-hari. Dari konsep perbandingan serta skala menyajikan fondasi penting dalam pemahaman matematika. Terapan. Ada beberapa masalah matematika yang berkaitan dengan perbandingan dan skala. Yang pertama, masalah perbandingan dalam ekonomi. Contoh, jika seharga 1 lusin pensil dijual dengan harga 60 dan 2 lusin pensil dijual dengan harga 750, apa perbandingan harga keduanya? Yang kedua, skala dan pemetaan. Contoh, jika skala pada suatu wilayah adalah 1/10, berapa panjang sebenarnya dari sungai yang terukur 5 cm pada peta? Yang ketiga, perbandingan dalam analisis data. Contoh, dalam satu kelompok siswa berbanding jumlah siswa laki-laki dengan siswa perempuan adalah 3/2. Jika jumlah total siswa adalah 150, berapa jumlah siswa laki-laki dan siswa perempuan masing-masing? Masalah keempat, skala pada konstruksi tersebut. Contoh, model bangunan memiliki skala 1/100. Jika tinggi sebenarnya di bangunannya tersebut adalah dari bangunan tersebut adalah 50 meter, berapa tinggi modelnya? 5. Perbandingan dalam keseharian. Contoh, saat memasak, resep membutuhkan perbandingan 2/1 antara tepung dan air untuk membuat adonan. Jika kita ingin membuat adonan dengan 400 gram tepung, berapa garam air yang dibutuhkan? Dan yang keenam, skala dalam ilmu sosial. Contoh, dalam survei skala 1/5 sering digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan. Jika hasil rata-rata kepuasan pelanggan adalah 3/5, apa interpretasi dari nilai ini? Dan yang ketujuh, masalah perbandingan dalam ilmu fisika. Contoh, jarak antara dua benda bergerak dengan perbandingan kecepatan 2/3. Jika benda pertama bergerak sejauh 30 km, berapa jarak yang ditempuh oleh benda kedua? Audio Jungle.